Martin Paes bakar semangat Hernando Ari. Nama JIC semakin hangat gabung ke Inter Milan. Jagoan Madampang dilumat 5 gol oleh lawan timnas Indonesia U23 di laga uji coba. Selangkah lagi kontrak coach Sintayong diperpanjang. Tekad pelatih timnas Yordania kalahkan timnas. Raja Malaysia jagokan timnas di Piala Asia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Setelah tampil meyakinkan pada laga perdana di fase grup Piala Asia U23 2024, timnas Thailand U23 diketahui babak belur dihajar timnas Arab Saudi. Sebelumnya di laga pembuka grup C, timnas Thailand mengalahkan timnas Irak 2-0. Namun pada Jumat kemarin 19 April 2024, timnas Thailand dipastikan remuk di tangan Arab Saudi. Tak tanggung-tanggung, timnas Thailand kiok dengan skor akhir 0-5 tanpa balas. Ya, duel ini bisa dikatakan berlangsung berat sebelah, di mana Arab Saudi disebut terlalu perkasa bagi timnas Thailand U23 dan mendominasi jalannya pertandingan. Dalam laga ini, Arab Saudi U23 langsung menekan pertahanan timnas Thailand U23 begitu laga baru dimulai. Alhasil dalam 4 menit saja mereka bisa mencetak gol cepat dengan membombardir pertahanan timnas Thailand. Ya, sedikit flashback pada laga sebelumnya di mana diketahui timnas Arab Saudi adalah lawan timnas Indonesia U23 di laga uji coba sebelumnya pada 5 April 2024 lalu. Dalam laga itu, tim Merah Putih juga menelan kekalahan di mana laga uji coba itu berakhir dengan skor akhir 3-1. Menariknya, tim Merah Putih dalam laga itu mampu mengimbangi permainan timnas Arab Saudi, di mana hal itu terbukti dari raihan 1 gol skuad Garuda Muda. Ya, bagi fans timnas Thailand U23, hasil laga ini adalah sebuah kejutan, di mana tim kebanggaannya harus benar-benar takluk dengan skor yang sangat telak. Menukil dari beberapa informasi dari media pemberitaan, timnas Thailand U23 memang bergelut dengan beberapa masalah jelang berlabuh ke Qatar. Salah satu masalah dari mereka adalah soal personel tim U23 mereka yang terganjal dari turnamen di luar kalender FIFA. Ya, timnas Thailand U23 memang kabarnya menjadi wakil Asia Tenggara terakhir yang tiba di Qatar, di mana skuad Madampang itu terlambat berangkat ke Qatar kabarnya memang karena masalah personel mereka. Mereka harus menunggu klub-klub menyelesaikan serangkaian pertandingan di liga domestik mereka agar memiliki pasukan yang cukup. Hal ini disampaikan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yaitu Madampang. Kami sangat menghargai tim nasional Thailand dari segala usia, baik pria maupun wanita, kata Madampang. Di depan timnas U23 Thailand ada acara penting yang menunggu di Qatar. Tentu saja karena turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA, kami mengalami masalah personel, tambah Madampang. Lebih lanjut, Madampang menyesalkan absennya sejumlah pemain pilar timnas Thailand di Piala Asia U23 2024 ini, di mana timnas Thailand harus meninggalkan sepertiga skuad terkuatnya yang membantu mereka di SEA Games ataupun Asian Games. Dalam hal ini, alasannya sama seperti banyak tim lainnya, yakni Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Maka dalam hal ini wajar saja bila jagoan Madampang tersebut dilumat timnas Arab Saudi 5-0 tanpa balas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya puas dengan kinerja coach Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Namun meski demikian, kabarnya PSSI enggan buru-buru memperpanjang kontrak sang pelatih. Erick Thohir kembali menegaskan bahwa PSSI berkomitmen dengan janji untuk memperpanjang kontrak coach Sintayong hingga 2027 andai sang juru taktik mampu mencapai target yang ia berikan. Ya, PSSI sebelumnya meminta coach Sintayong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Target tersebut pun berhasil diwujudkan coach Sintayong, di mana skuad Garuda lolos ke 16 besar sebelum disingkirkan Australia. Kini tersisa satu target yang harus dipenuhi oleh coach Sintayong demi mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI, yakni membawa timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Dalam hal ini, skuad Garuda Muda berpeluang untuk mencapai target setelah mengalahkan Australia U23 1-0 dalam matchday kedua grup A kemarin. Erick Thohir pun menegaskan PSSI dan coach Sintayong sudah punya kesepakatan. Pihaknya enggan berburu-buru memperpanjang kontrak sang pelatih karena asas profesional yang sudah ditentukan. Erick mengaku enggan berandai-andai andai timnas Indonesia U23 nyatanya gagal melangkah ke perempat final Piala Asia U23 2024 ini. Meski demikian, dia mengisyaratkan akan ada penilaian lain yang bisa menentukan diperpanjang atau tidaknya kontrak coach Sintayong andai mimpi buruk itu terjadi. Ya, dalam hal ini patut dinantikan detik-detik perpanjangan kontrak coach Sintayong usai laga pamungkas di grup A Piala Asia U23 2024 ini.
Harapannya semoga timnas Indonesia U23 mampu meraih kemenangan atas timnas Yordania U23. Dengan demikian muluslah sudah harapan semuanya soal perpanjangan kontrak Coach Sintayong. Timnas Yordania U23 akan melakoni laga hidup dan mati melawan timnas Indonesia U23 dalam matchday ketiga grup A Piala Asia U23 2024 ini. Ya, diketahui pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Minggu besok, di mana timnas Yordania U23 tidak punya pilihan selain menang melawan timnas Indonesia U23. Ya, pasalnya mereka kini berada di peringkat ketiga dengan 1 poin, sedangkan timnas Indonesia di posisi kedua dengan 3 poin di bawah timnas Qatar yang sudah lolos ke babak 8 besar. Melihat situasi ini, pelatih timnas Yordania Abdullah Abu Zaima menegaskan bahwa peluang timnya untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 ini belum tertutup. Meski demikian, dia tak mau gegabah dalam menghadapi timnas Indonesia U23, di mana diakui Abu Zaima, laga melawan timnas Indonesia tentu tidaklah mudah dan pasukan Coach Sintayong adalah tim yang berkualitas. Harapannya masih ada untuk lolos dan kami masih memiliki 1 pertandingan tersisa, laga yang sulit melawan Indonesia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk lolos, kata Abu Zaima dilansir dari AFC. Kami harus fokus memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Saya sangat bangga dengan tim saya. Kami akan melaju ke babak berikutnya. Tentu kami menjaga semangat, fokus dan komitmen yang sama, ucapnya lagi. Penampilan apik timnas Indonesia U23 dalam menjinakkan Australia U23 dengan skor 1-0 pada laga kedua penyisihan grup A Piala Asia U23 2024 kemarin kini mendapatkan pujian tinggi dari Raja Isa. Di mata pengamat asal Malaysia itu, pasukan Coach Sintayong nyaris tampil tanpa celah. Semua modal dimiliki Indonesia, baik secara fisik, mental dan taktikal. Ada kesalahan kecil, tapi itu wajar. Tapi keseluruhan saya melihat penampilan Indonesia hampir sempurna, kata dia. Sosok yang lama berkiprah di klub-klub Indonesia itu menilai timnas Indonesia U23 tak grogi menghadapi Australia yang jelas diunggulkan di laga itu. Indonesia sejak menit awal melakukan pressing ketat agar bisa mencetak gol lebih dulu. Ini taktik sangat bagus yang diterapkan Sintayong. Mental pemain Indonesia semakin kuat setelah Hernando Ari berhasil menggagalkan penalti Australia, ujarnya lagi. Raja Isa menyebut Hernando Ari sebagai Superman yang on fire. Ia juga menyatakan adanya beberapa pemain yang pernah tampil di timnas senior itu menjadi nilai plus. Itu jadi bukti program PSSI dan Sintayong berjalan dengan baik. Adanya pemain muda di timnas senior ternyata membuat timnas U23 punya mental kuat karena mereka punya pengalaman bermain di level tinggi, ucap dia. Nama Jay Itzes, bek timnas Indonesia, kini terus menjadi sorotan usai dikabarkan dilirik oleh klub Liga Italia yaitu Inter Milan. Yang terbaru, Jay Itzes yang juga pemain andalan Coach Sintayong itu memberikan penjelasan terbaru soal rumor tersebut. Ya, performa Jay Itzes, bek timnas Indonesia itu memang menjadi perhatian di tim nasional maupun di klubnya yang ia bela saat ini yaitu Venezia. Penampilan tenang dan pandai membaca arah bola Jay Itzes menjadikan ia kini pemain andalan baru di skuad Garuda Senior. Penampilan apik Jay Itzes membantu skuad Garuda menggasak Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan kemarin. Usai tampil apik bersama timnas Indonesia, Jay Itzes kini dirumorkan masuk radar klub Liga Italia yaitu Inter Milan, di mana Jay Itzes tercatat sebagai pemain utama klub Serie B Italia yaitu Venezia. Lantas benarkah Jay Itzes bek timnas Indonesia itu dilirik klub Liga Italia Inter Milan? Tentu ini menarik kita nantikan. Terima kasih sudah membantu saya beradaptasi pelatih Coach Sintayong, kata Jay Itzes di akun media sosialnya. Berbicara di depan fans timnas Indonesia jadi pengalaman yang tak pernah terlupakan, lanjut Jay Itzes. Jay Itzes juga mengakui bahwa dirinya dirumorkan diminati oleh Inter Milan. Inter Milan tertarik mendatangkanku dari klub Venezia FC pada musim depan 2024-2025. Mohon doanya, kata Jay Itzes. Pemain yang memiliki postur tinggi itu saat ini memiliki nilai transfer sebesar 23,33 miliar bersama Venezia FC. Penampilan Jay Itzes yang gemilang mampu membantu Venezia berada di peringkat ketiga Serie B dan berpotensi promosi ke kasta liga tertinggi di Italia. Pujian Martin Paes untuk Hernando Ari usai tampil memukau di laga timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 menarik untuk kita ulas. Hal itu membuktikan para pemain ini saling mendukung. Ya, timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan timnas Australia U23 dengan skor 1-0 Kamis kemarin.
Ya, kemenangan itu tidak terlepas dari aksi-aksi Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya tersebut melakukan sejumlah penyelamatan krusial hingga sukses mencetakkan clean sheet. Salah satu penyelamatan brilian dibuat pada menit ke-25. Eksekusi penalti timnas Australia berhasil ditepis Hernando sehingga Indonesia terhindar dari kebobolan. Aksi Hernando Ari itu pun mendapatkan pujian dari sosok penjaga gawang profesional yaitu Martin Paes, di mana diketahui penjaga gawang FC Dallas tersebut memberikan komentar di akun Instagram timnas Indonesia. Meskipun Martin Paes tidak berkomentar banyak, namun komentar 3 emoji tepuk tangan itu tentu memberikan kobaran semangat langsung dari sosok Martin Paes untuk Hernando Ari. Apalagi sebentar lagi tim Merah Putih akan kembali menjalani laga penentu di babak penyisihan grup A. Tentu penampilan Hernando Ari akan kembali menjadi sorotan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.